Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Paris Rambe dengan NIM 22150500168. Dan di sini saya akan memaparkan tugas saya yang disuruh oleh dosen kita yang akan diupload di YouTube. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'duh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas secara makna kita ketahui. Ya ayyuhan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kalian diciptakan, min zakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan banyak kita lihat contohnya di dalam tafsir Sawi, bahwasanya Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan di dalam surah An-Nisa itu bahwasanya manusia itu diciptakan min dol'in min atla'ihil yusra, yaitu yang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Dan jelas sudah kita ketahui bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Dan manusia yang pertama diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian diciptakanlah Siti Hawa. Di sini kita tidak membahas panjang lebar bagaimana proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang jelasnya kita sebagai manusia, nenek moyang kita yang pertama kali diciptakan adalah Adam alaihissalam. Makanya banyak kita lihat penafsiran yang menafsirkan bahwasanya ditafsirkan laki-laki yang di situ yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan perempuan yang dimaksud dalam surah Al-Hujurat itu adalah Siti Hawa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Setelah kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka nanti kita akan mengadakan yang namanya perkawinan. Di mana di perkawinan inilah nanti yang akan menambah keturunan kita melalui proses pernikahan. Kemudian inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian Allah menjadikan kita bersuku-suku, Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa. Sudah kita lihat jelas perbedaannya, bagaimana kulitnya orang Arab, kulitnya orang Afrika, kulitnya orang Padang, atau kulitnya orang Bali dan lain-lain sebagainya. Jadi pada zaman sekarang ini banyak di antara kita menyalahkan atau mengadakan rasis karena perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa,
dan lain-lain sebagainya. Mengatakan bahwa perbedaan itu bukanlah salah satu hal yang harus kita benci, tapi perbedaan itulah yang akan menjadikan kita saling mengetahui. Contoh, kita tahu orang Arab karena dia hidungnya mancung atau punya jenggot dan lain-lain sebagainya. Kita tahu dia orang Cina, dia mempunyai mata yang sipit dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini perbedaan itu sebaiknya kita jadikan bukan membeda-bedakan. Allah menciptakan perbedaan bukan untuk membeda-bedakan, tetapi di akhir ayat itu Allah mengatakan lita'arofu, supaya kita saling kenal mengenal. Jadi banyak kita lihat beredar sekarang di media sosial pun jadi bagaimana antara sama-sama kita menjelekkan, antara seorang sekampung menjelekkan, menghina fisik, memandang keturunan. Maka hal itu sangatlah kita sayangkan. Karena di akhir ayat itu Allah menjadikan perbedaan itu supaya kita saling mengenal, bukan saling membenci. Jadi melalui video ini saya himbau kepada kita semua, bagaimanapun bentuk tubuh kita, ras kita, suku kita, bangsa kita, kita jangan pernah membeda-bedakan antara orang lain. Karena pada dasarnya walaupun kita tidak saudara seibu, kita saudara sebangsa, kita saudara seagama. Jadi agama di Indonesia kita ini ada 6 yang diakui. Jadi melalui ayat ini kita harusnya toleransi. Begitu juga dengan agama-agama yang lain, bukan malah kita berpecah belah. Karena berpecah belah itu bukanlah hal yang baik. Maka di awal di dalam surah Al-Hujurat sebelumnya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara. Bukan karena kita orang mukmin saja yang bersaudara, tetapi kita yang bernegara, kita juga harus mengakui bahwasanya non-muslim adalah saudara satu bangsa kita. Kemudian waja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang paling mulia di sisi Tuhan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Maka marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah mengadakan bagi kita jalan keluar yang mudah. Kemudian Allah mendatangkan rezeki yang kita tidak sangka-sangka nantinya. Dan rezeki yang paling mulia dijelaskan dalam kitab Tafsir Shawi adalah Al-Jannah, yaitu nanti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah membeda-bedakan supaya kita nanti termasuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Karena Allah sendiri juga mengatakan perbedaan itu bukan untuk membeda-bedakan, tetapi kita untuk saling mengenal. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang membeda-bedakan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengolok-olok satu kaum, menghina satu kaum daripada kaum yang lain. Karena bisa jadi yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Begitu juga dengan perempuan. Jangan kita menghina orang lain, karena bisa jadi yang kita hina itu lebih mulia daripada kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan melalui video singkat ini. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri pribadi. Dan jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu minallah fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'i ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.